Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Nurul Fauziah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan seks. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan seks, yakni membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Ruang pembahasan pendidikan seks yang pertama mengenai pengertian seks dalam hal heteroseksual atau seorang yang mempunyai keinginan seks hanya pada lawan jenisnya. Yang kedua mengenai biologis, yang ketiga fisiologis, yang keempat psikologis, yang kelima sosiokultural, yang keenam agama, dan yang ketujuh kesehatan. Lanjut, pendidikan seks dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sex interaction adalah penjelasan mengenai anatomi, bentuk, pengertian, dan alat kelamin, serta biologis mengenai proses reproduksi, pembinaan KB, dan metode kontrasepsi. Pendidikan seks yang kedua yakni education in sexuality, mengenai etika, moral, psikologi, serta ekonomi. Materi selanjutnya mengenai tujuan pendidikan seks. Yang pertama, tujuan umumnya untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Adapun tujuan utamanya yakni melahirkan individu-individu yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab baik terhadap dirinya ataupun orang lain. Pentingnya pendidikan seks bagi remaja, yang pertama mencegah penyimpangan dan kelainan seksual, yang kedua memelihara tegaknya nilai-nilai norma, yang ketiga mengatasi gangguan psikis, yang keempat memberi pengertian dalam menghadapi perkembangan anak. Bahayanya seks yakni menciptakan kenangan buruk, mengakibatkan kehamilan, aborsi dan pembunuhan bayi, penyebaran penyakit, serta timbul rasa ketagihan. Terdapat resiko tinggi dari seks bebas, yakni sikap memberontak terhadap otoritas atau tidak mengikuti norma, citra diri negatif, identitas diri cenderung kabur, tidak mampu menyesuaikan diri, malu dan agresif, tidak mampu mengendalikan diri, cenderung melakukan sesuatu yang beresiko atau bahaya, ingin segera mandiri, bebas, teman pergaulan salah, kegagalan prestasi sekolah, serta kurang religius. Risiko tingginya terhadap keluarga yakni kurang ikatan kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dari orang tua terlalu menuntut atau mengatur, serta orang tua sering bertengkar atau berselingkuh. Terdapat beberapa macam infeksi menular seksual atau disingkat dengan IMS. Sebelumnya kepada pengertian dulu, yakni pengertiannya IMS ialah sekelompok penyakit menular atau infeksi menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Gejala atau tanda-tanda dari IMS ini yaitu keluar cairan dari alat kelamin laki-laki dan perempuan atau gonore, luka pada alat kelamin, tumor, benjolan kutil seperti bunga kol atau jengger, benjolan di lipat paha, pembengkakan di lipat paha, nyeri ketika berhubungan, serta nyeri di bagian perut bawah. Infeksi menular seksual ini yang pertama macamnya yaitu gonore atau sering disebut dengan kencing nanah. Penyebabnya dari bakteri Neisseria gonorrhea. Masa inkubasi dari penyakit gonore ini atau masa tunasnya sekitar 2-10 hari. Tanda-tanda dari gonore atau kencing nanah ini yakni terdapat keputihan kental kuning, nyeri waktu kencing, nyeri di rongga punggung, air seni warna kuning hijau atau dapat juga tanpa warna, ujung kelamin merah dan bengkak, serta peradangan sendi.
Komplikasi yang mungkin terjadi dari gonorea ini yakni radang panggul, kemandulan, infeksi mata pada bayi yang dilahirkan, kebutaan, serta memudahkan penularan HIV. Selanjutnya, infeksi menular seksual yang lainnya seperti sifilis atau raja singa. Penyebabnya dari kuman Treponema pallidum, masa inkubasi 26 minggu sampai 3 bulan. Gejala umum penyakit ini adalah muncul bintil-bintil seperti cacar di sekitar alat kelamin. Sifilis juga menyerang susunan saraf pusat atau sistem kardiovaskular yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian muda. Gejala sifilis ini berupa infeksi kronis dan sistematik dengan 3 tahap, yakni primernya yakni luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri, biasanya tunggal. Sekundernya bintil atau bercak merah di tubuh. Kelainan sarafnya berupa jantung, pembuluh darah, dan kulit. Komplikasi yang timbul dari sifilis ini yakni kerusakan pada otak dan jantung, dapat ditularkan pada bayi yang dikandung, keguguran atau bayi cacat, serta memudahkan penularan HIV. IMS yang selanjutnya yakni herpes genitali, ditularkan melalui hubungan seksual, penyebabnya virus herpes hominis. Gejala herpes genitali ini berupa bintik-bintik kecil atau vesikel yang sangat sakit, kadang sembuh sendiri dalam waktu kira-kira 10 hari. Macam IMS selanjutnya yakni kondiloma acuminata, sering disebut jengger ayam, berbentuk seperti bunga kol bertangkai kasar, kadang seperti kutil, terutama pada orang yang higieninya kurang baik, sering ditularkan karena hubungan seks. Macam IMS selanjutnya yakni klamidia, ditularkan melalui hubungan seks. Gejala klamidia ini keluar cairan putih encer, kadang ada bercak darah dari vagina atau penis, kadang menyebabkan peradangan darah di rongga panggul. Macam IMS yang selanjutnya yakni candidiasis vagina, penyebabnya jamur karena hubungan seks, tapi dapat menular melalui media lain seperti CD, handuk, dan lain-lain. Gejala candidiasis vagina pada laki-laki yakni gatal pada zakar dan saluran kencing, sering tidak menimbulkan gejala. Gejala kandidiasis pada wanita yakni gatal luar biasa pada vagina dan kemaluan luar, serta keputihan seperti bercak kepala susu. Macam IMS yang terakhir yaitu trichomoniasis, penyebabnya parasit Trichomonas vaginalis. Penularan terutama hubungan seksual, dapat juga melalui media pakaian, CD, dan lain-lain. Gejala yang ditimbulkan yaitu dispareunie, gatal di kemaluan, keputihan encer, putih kekuningan. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.